record. Nah, backtest itu seperti apa? Jadi backtest gini, jadi ketika awal kami buat robot ya sekitar 7 tahun yang lalu, jadi sebenarnya saya yang belajar manual. Kemudian adik saya kebetulan lulusan teknik elektro, teknik dia. Dia suka coding juga, akhirnya kita buat nih robot. Tapi robot itu nggak bisa langsung kita publish. Karena selain di backtest kan history Mas ya. Ke belakang itu kan sudah kebentuk candlestick seperti apa, grafik seperti apa gitu. Nah, kita tes dalam ke depan sekitar 6 bulanan gitu. 6 bulan sampai setahun lah kita tes. Ya udah, ketika bagus, ya udah kita publish di kota saya aja sih sebenarnya awalnya. Nah, backtest itu seperti apa? Backtest itu seperti ini. Ini backtest nih. Ini strategi tester namanya. Ini view strategi tester. Misalnya kita tes mulai bulan 1 tanggal 1 sampai 2021 sampai sekarang. Kita tes di per GBP USD ya. Dengan simulasi modal anggap aja ini $100. Kita pakai sen ya. Anggap seperti ya punyanya Mas Firman berapa tadi? Yang depositnya $500. Iya, 5.000. $5 ya? Apa? Ya. 500 jadi 50 jadi 50.000 ya. Bingung setelah sen juga baru juga ketemu itu. Kayaknya banyak gitu ya kita. Tapi kalau baca keuntungannya juga sama Mas. Jadi kalau keuntungannya 100 itu $1. Kenapa saya pakai sen? Gini Mas. Ketika sen itu kita bisa range kita merubah settingan itu bisa mulai low, medium, high. Kalau kita pakai yang standar, kita langsung jatuhnya ke medium gitu Mas. Kita nggak bisa tiba-tiba mau turunkan settingan ke low itu susah kalau standar itu. Kecuali modelnya besar ya, $5.000 mungkin bisa. Gitu sih. Sebenarnya saya lebih ke milih ke manajemen resikonya sih. Kenapa saya pakai sen? Gitu. Sebenarnya kalau pakai yang standar bisa aja gitu. Gitu. Jadi di sini ya kita menggunakan setting yang medium bisa. Ini sudah saya save sih. Jadi settingan ini sudah saya siapkan kok Mas nanti. Mas tinggal ngeload aja. Ini setting medium misalnya. Mas lotnya 1 Mas besar. Oke, tenang saja. Kita coba. Jadi kita coba settingnya. Oke, kita start. Sudah ya. Jadi ini bulannya sampai bulan 11, pernya GU, kita start. Oh sorry Mas, ini kok gak jalan ya, kenapa ya? Karena maksimal. Mas kira-kira target dari $500 targetnya berapa Mas? Apa ya? 1.000 ya, 1.000 anggap ya. Atau 50% dah, 750 misalnya. Misalnya contoh aja. Iya. Oke, SL-nya mau di berapa Mas? Anggap di ini berapa nih? 10% ya maksudnya dia? Biasanya kita standarnya SL itu di 50%. Oke, nggak apa-apa. Kita coba $200 ya SL-nya ya. Kita coba aja nih. Mau 250 aja. Oh, berarti ini modal kita semua kepake ya Mas langsung ya? Satu kali. Tapi bisa Mas. Misalnya Mas di sini mau disetting dari $500. Saya mau modal saya dipakainya cuma $400 misalnya. Sorry. Oh, sorry. Nah, jadi kita bisa setting sendiri. Gitu. Bisa aja. Siap. Kita kalau di Royal Key kan itu ada kayak apa ya istilahnya ya, first buy amount gitu. Jadi pada saat itu maksimal berapa gitu kan. Jadi maksimal berapa? Ada persiapan untuk MC gitu. Kalau turun masuk lagi gitu. Apa istilahnya ya, average down gitu. Oh, average down. Iya, memang kalau saham gitu Mas ya, average down ya. Jadi kita turun dia beli lagi gitu kan. Ya, beli lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kalau naik dikit langsung. Iya, betul. Sama, sebenarnya konsepnya hampir sama. Nah, kita coba start di sini. Oke, kita percepat. Gini. Jadi cara kerjanya adalah robot ini trend killer. Jadi dia memanfaatkan
profit memanfaatkan momen koreksi dalam sebuah market. Jadi ketika market naik, otomatis kan ada koreksi turun kan, sedikit. Ya. Nah, dia take profitnya di sana. Gitu. Jadi dia trend killer lah. Dia open posisinya kebalikan dari trend. Nah, tapi otomatis di sini kami sadari bahwa ketika kita trend killer, ketika kita open posisinya kebalikan dari trend, otomatis itu akan membuat margin itu lebih sedikit terkuras, gitu ya. Karena di sini kita kan buka posisinya kan beberapa kali kan, sama seperti yang Royal Key yang tadi Mas jelaskan, dia average down gitu kan, Mas. Nah, di sini kita konsepnya seperti itu. Tapi di sini kita ada beberapa fitur pengaman lah, Mas. Jadi kita nggak serta-merta kita average down terus gitu. Jadi ada beberapa fitur ini. Bisa dilihat ya. Ketika market naik, otomatis dia kan nggak beli dulu kan. Dia belinya baru di atas gitu. Dia nggak serta-merta dia langsung beli terus meskipun dia trennya itu yang bunda-bunda itu beli Mas ya? Ya, jadi kalau yang merah itu sell, Mas. Kalau yang biru itu buy. Ini memang tipis sekali ya, Bang ya. Jarak antara buy sama sell-nya ya. Karena dia sedikit-sedikit ini. Lihat candlestick-nya. Yang merah itu buy ya? Apa? Yang merah itu sell. Jadi kita lihat transaksinya seperti ini. Berarti dia nyari resisten gitu Mas ya? Iya bisa. Jadi salah satu indikatornya kita itu Mas. Jadi ada beberapa indikator yang nggak diinput di sini Mas ya, Mas. Yang nggak ada di sini. Jadi sudah tertanam di logiknya gitu. Terus profitnya itu yang 140 itu apa Mas? Apa Mas? Mana? Yang parameter. Oh, today profit. Ini yang profit hari ininya. Jadi kan tiap hari ini kan. Yang harinya jadi tanggal 16, 17. Jadi bisa kelihatan $1, 140. Kenapa kok around $1? Karena tadi target kita itu saya setting satu hari $1. Tadi kan. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mau di tingkat 1% ya kita naikkan aja. Nah, kalau bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk dolar ya targetnya. Tapi kalau yang di daily target itu kita pakai dolar. Jadi hitungannya kalau mau hitungan persen tinggal dikali aja Mas. Jadi kalau persennya tinggal $5 aja. Jadi ini profitnya antara 100 apa istilahnya USD cent ya, $1 istilahnya. Betul. Ya, USD cent. Jadi sebenarnya sih kalau yang versi sebelumnya kita nggak bikin daily target Mas. Jadi ketika sudah ketika sudah take profit berapapun, robot akan buka posisi terus gitu. Tiap hari gitu ya. Tapi kalau kita pakai daily target, ketika sudah mencapai hari ini, robot nggak jalan, istirahat, lanjut lagi besok. Gitu. Sebenarnya itu manage. Oh gitu ya juga ya. Dena juga sekaliin langsung start lagi. Iya, kerja. Iya, betul manajemen risiko Mas. Kecil-kecil tapi kan kesinambungan. Harapan kita kan kecil-kecil, yang penting sering gitu Mas ya, daripada gede tapi lama gitu kan. Karena khawatirnya itu akan ke floating gitu kan. Iya. Oh jadi kalau misalnya ini robot ini kalau sudah ambil posisi, posisi yang sudah diambil belum ketutup, bisa ambil posisi lagi apa nunggu ketutup dulu yang sebelumnya? Oh nunggu kalau dalam satu pair, nunggu dulu Mas. Ketika sudah tutup baru dia posisi. Gitu. Apa itu? Ini namanya trading. Kalau di Royal Key itu enggak Mas, jadi dia pokoknya ada trigger open gitu. Jadi ketika ada yang loss ya ditinggal, dia open terus gitu. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di robotnya itu kita sudah untung berapa dolar gitu kan, tapi kalau kita hitung equity kita di Binance itu nggak cocok kan, ada yang loss, ada yang floating. Oh iya, soalnya mungkin nggak ada fitur ini Mas ya, daily target ya. Kalau di ya. Iya. Jadi kalau mau kalau mau di WD masih mengurangi floatingnya kan Mas? Iya, jadi gitu kalau mau floatingnya harus dihitung sebagai misalnya dalam posisi untung gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga heran di robot itu sudah untung berkali-kali pas di Binance-nya itu nggak tumbuh modal kita gitu. Karena yang dilihat itu sebenarnya kan equity ya Mas ya, bukan saldo ya. Iya, saldonya gede tapi floatingnya masih gede ya, sama aja. Iya. Nah itu yang sama tanya di sini, kayak gitu nggak Mas atau gimana? Atau dia harus closing dulu ya baru buka baru gitu ya? Iya, jadi gini, ketika
saat sedang floating, memang kita kalau kita mau narik dana semua itu memang harus dikurangi floating. Tapi karena di sini kita menggunakan daily target, otomatis ketika robot close satu hari ini, misalnya siang ini close nih, otomatis mau ditarik semua, ya bisa aja gitu Mas. Gitu. Jadi selama nggak ada transaksi yang gantung ya, gitu, bisa aja tarik semua gitu. Jadi nggak harus. Tapi memang kalau ketika floating, ya itu memang harus ditunggu close dulu. Gitu. Saranku gitu sih. Jadi kalau seandainya kita menggunakan fitur daily target, misalnya ya, kalau fitur daily target itu bisa sih sewaktu-waktu setiap hari, misalnya tiba-tiba dana mau ditarik, karena biasanya kalau kita pakai fitur daily target, yang daily targetnya nggak besar-besar banget sih Mas. Jadi tiap hari itu ya pasti close lah, sesuai dengan target lah gitu. Jadi kita mau narik tiap hari pun bisa. Oh ya. Jadi nggak ada yang ditinggal floating Mas ya? Nggak ada kalau seandainya sesuai dengan kalau dia sudah mencapai daily target gitu. Memang kalau ketika masih belum mencapai dia masih floating Mas. Saya sekarang masih nahan floating itu 3.000, sekarang sudah jadi berapa ya kemarin, $80 nggak sih, dari 3.000 gitu. Jadi ya itu yang masih gantung saya, karena saya memang target saya emang besar Mas. Jadi saya tahan aja dulu. Karena saya percaya bahwa ketika market naik dia akan turun. Mas bilang ada floating itu berarti bukan pakai daily target ya, karena ada floating gitu ya? Atau gimana? Atau kalau pakai daily target, tapi daily targetnya dia terlalu besar. Otomatis dia ketika mencapai harian dia itu nggak nyampe harian, akhirnya dilanjutkan besok gitu loh Mas. Gitu. Dia masih belum. Buka baru lagi, yang floatingnya ditinggalin gitu ya, dibiarin. Kalau buka baru floatingnya masih ada. Jadi ketika masih floating ya, jadi nunggu floatnya close dulu sebenarnya, baru dia buka lagi. Nah, mungkin konsepnya kalau di DNA kan sama Mas ya, gitu ya. Ketika sudah close selesai gitu Mas ya, nggak lanjut besok ya, lanjut lagi besok ya. Dia kalau misalnya floating Mas ditutup terus dikejar lagi gitu Mas dalam satu Oh hari. iya, jadi istilahnya intinya kalau dalam transaksi ini kalau kita lihat ya, kita kan transaksi di sini kan nggak harus plus ya, akan ada minusnya juga nih. Oh. Ya, tapi tetap kalau dalam satu hari dia akumulasi itu ya profitnya itu ya daily target itu. Jadi ketika ada minus dia kejar lagi sampai ada plus, udah selesai gitu. Jadi nggak langsung yang floatingnya tetap nggak di close juga ya? Apa di close juga? ikut di close semua. Jadi intinya clear lah gitu. Nah itu Mas yang aku baca-baca di YouTube gitu kan, itu yang katanya yang trader yang manual gitu kan, dia nganalisis DNA. Di situ ada keanehan DNA ketika dia floating minus, nah candle-nya itu sudah nggak sesuai pasar gitu. Akhirnya langsung terpaksa di close. Di situ ada modifikasi katanya. Iya, karena gini Mas, nggak tahu sih ya. Mas, kalau seandainya kita itu ngelihat modifikasi ya, otomatis kalau modifikasi itu kan kita ngomongin broker Mas ya. Ya. Memang broker itu alpha success club itu memang bagus, gitu kan? Memang bagus Mas. Jadi regulasinya bagus. Tapi kita nggak tahu kenapa ketika itu saya ngelihat itu kok ada permainan harga. Ya, bukan saya Mas ya. Bukan saya ngomong permainan harga seperti apa gini Mas. Kalau Mas tahu MQ5 ya, tahu ya? Enggak ya tahu. Nggak tahu ya. Jadi MetaTrader itu bikin link namanya MQ5. MQ5 itu jadi otomatis terkoneksi sama MetaTrader kita. Ya. Jadi semua transaksi kita itu terrecord di MQ5. Jadi transparan lah Mas ya. Jadi sini. Jadi progres trading kita itu semua itu historinya ada di sini. Jadi kayaknya mau peluang itu kita mau memainkan harga enggak gitu ya. Gitu. Jadi misalnya saya bisa aja kan bohong, Mas, saya itu 1 bulan Mas profitnya saya pokoknya selama ini trading saya profitnya sudah 200%. Gitu. Apa buktinya? Gitu. Misalnya, ya ini buktinya di MQ5 gitu. Nah, kita lihat aja. Nah, ini yang menggunakan EA kami gitu ya. Ini salah satunya juga akun saya juga. Nah, berarti ini satu akun ya? Satu akun. Ya. Jadi istilahnya ini kalau di MQ5 ini di sini kita kayak ini Mas, kita daftarin sebagai sinyal gitu Mas. Tapi ini kan sinyalnya gratis ya. Sebenarnya siapapun bisa join sih ini. Kenapa kok gratis? Karena saya pakai akun Sen. Jadi kalau akun Sen tuh di MQ5 nggak ada harganya. Baru kalau pakai akun standar
Di sini ada harganya. Nah, ini akan ada harganya nih. $30. Tanya sama Ibu. Nah, di sini ya. Di sini saya growth-nya 102% selama 18 minggu gitu kan. Di sini sama 102% sama 10 minggu. Kok beda gitu kan? Karena di sini kita setting targetnya juga beda, setting resikonya juga beda. Otomatis. Ya. Jadi kita coba buka 10 ini. minggu itu berarti berapa ya? 3 bulan. 2,5 bulan aja ya, berarti 100%. Yes. Ini. Ini. Kalau ini yang 18 minggu berarti gitu ya. Ini ada yang 45%, 11 minggu. Apa, Mas? Iya, lumayan. Resikonya gitu ya. tinggi sekali kalau gitu, Mas. Ya. Bisa dilihat di sini kok, Mas. Bisa lihat di tingkat resikonya. Oke, di sini kita coba lihat. Iya. Iya, tunggu. Sama Ibu. HP-nya Ibu mana? HP ayah mana HP? Iya. Di sini kenapa koreksinya tinggi? Coba kita lihat ini. Maksimum drawdown. Maksimum floatingnya. Drawdown itu apa, Thomas? Drawdown itu floating minus, Mas. Floating minusnya. Jadi floating minus yang terrecord ini dia 82%. Sampai 80%. Gede ya. Jadi itu lebih dari 50%. Ya? Gitu ya? Iya. Enggak, sekarang sudah close sih, Mas. Sekarang sudah ini kan sekarang floatingnya cuma nggak sampai $1 kok. $1 lah. $1 dia floatingnya. Kemarin. Ini, ini kan sudah close ya. Ini sudah close ya, iya. Sini kan modelnya 631. Nah, di sini kenapa kok lebih cepat ya? Di sini mencapai karena di sini dia drawdown-nya besar. Gitu ya. Ya, ketika kita lihat yang 18 minggu. Mas, yang tadi itu algo trading itu apa, Mas ya? Nah, algo trading. Jadi kalau kita pakai robot, algo tradingnya itu pasti 100%. Jadi Mas kalau misalnya Mas tuh lihat historinya, misalnya ada orang pakai robot nih, boleh lihat MQL5-nya, boleh lihat ininya enggak? Karena ini yang transparan. Itu enggak sampai 100%, Mas. Yang mana? Nah, karena di sana tuh berarti ada manualnya, Mas. Ada campur tangannya ya? Iya, ada campur tangannya tuh. Dan juga trading activity-nya biasanya harus 100%. Kalau trading activity-nya enggak 100% tuh berarti dia apa trading activity, Mas? Transaksinya. Jadi dia tuh aktivitas transaksinya tuh dalam selama terikot tuh dia dia buka posisinya nggak sering gitu. Jarang sekali gitu. Ini drawdown-nya 54% ya. Jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Minggu ini ya. Jadi ini saya modelnya, ini kan pakai sen kan. Jadi ini saya modelnya 1.500, profitnya 900, 22, jadinya sekarang ikutinya 2.200 sekian. Di situ. Jadi di sini kita bisa benar-benar lihat gimana gitu ya. Nah, ada pertanyaan Mas sampai situ, Mas? Jadi history itu harus transparan, Mas ya. Seperti apa gitu ya. Nah, yang kita perlu pahami lagi ketika broker itu bagus sama enggak, lihat di sini, Mas. Slippage. Ya, slippage itu apa itu? Nah, ini kan broker saya ya. Broker saya kan Forex for You ya. Nah, slippage itu perbandingan harga. Jika broker saya dibandingkan broker-broker ini, selisih harganya itu berapa? 0,00. Jadi sama, Mas. Kalau tinggi? Nah, kalau tinggi itu berarti ada permainan harga. Gitu. Jadi kalau misalnya buy sekarang di harga 1.000 misalnya, di broker saya, di harga 1.000 ya, dipakai FBS, ini sama-sama di 1.000 juga. Saya itu sama-sama buy di menit ini, detik ini misalnya, sama. Karena harganya sama. Memang di bawah. Oh iya ini Mas, betul. Saya baca nonton reviewnya DNA itu di YouTube gitu kan banyak yang meragukan alpha sukses itu. Betul. Di slippage-nya ini merah-merah gitu. Saya kemarin soalnya sempat share di grup saya. Itu tapi saya blur, Mas. Saya blur itu. Nah, itu punya DNA itu. Jadi saya tutup gitu. Memang banyak merah-merah, Mas. Betul sekali. Mungkin bisa kita coba ya, bisa kita cari ya misalnya ya. Bisa kita cari aja MQL5 DNA Pro. Apakah ini ya? Ini ya mungkin ya. Ini kan misalnya ini contoh nih. Wah, ngeri banget profitnya. Oke, drawdown-nya kecil banget ya.
Mana kita lihat slippage. Wah, ini gede banget. Jadi slippage ini pengaruh ke floating, Mas, besaran floating. Jadi kan kita kenapa kok ada floating? Karena apa ya? Karena harga itu memang ada perbedaan harga gitu, Mas. Jadi kalau ketika harga itu bisa sangat diatur, otomatis bisa aja floatingnya jadi lebih kecil gitu loh. Jadi nggak ada floating besar, nggak ada, karena di sini harganya bisa di setting. Oh, makanya beda sama broker lain gitu ya? Karena di sini makanya pengaruh, aneh ya, Dradonya kok kecil banget ya? Iya, kecil banget. Waktunya yang lain masih floating, dia tiba-tiba sudah close profit dulu gitu kan? Kan beda gitu kan? Otomatis dia kalau kayak gitu, berarti siapa yang nanggung keuntungan anggotanya ya? Nah itu Mas, saya juga nggak tahu. Berarti jadi, ada yang ini kan? Iya. Ini perbandingannya IC Market loh. IC Market itu di WKFX itu dia top 1 ya. Dia broker terbaik ya, IC Market. Jadi memang so far ini bagus lah banding. Jadi kita mantaunya di sini Mas ya. Jadi kita coba aja gitu. Kita lihat slippage-nya seperti apa. Oke. Itu dibandingkan yang ini. Ini slippage-nya 0. Ada sih selisih, tapi itu di akhir. Sama di broker mana ya? Ini broker nggak jelas ini. Nah ini pun nggak banyak ya. Ini brokernya juga nggak anu lah, nggak tahu, nggak well known. Tapi memang commonly memang di sini harganya mungkin selisih harganya sekitar 0, kan, nggak sampai banyak gitu kan. Jadi kalau seandainya kita memang lebih baik memang kita kalau lihat portofolio ya di sini Mas, di MG5 ini. Gitu Mas. Ini berarti MG5 berarti ya di brokernya ya, bukan kayak di robotnya ya? Iya, MG5 itu di MetaTrader. Jadi Mas misalnya mau daftarin ke MG5 ya. Jadi Mas tuh masukin nomor akun sama passwordnya, masukin di sini. Karena kan kita trading kan pakai MetaTrader kan. Nah, di MetaTrader-nya Mas itu ada kayak ID-nya Mas. Jadi masukin ID, otomatis ke-record semua di sini. Ya, yang kalau persentase win kita nggak bisa matok win-nya 100% Mas ya. Karena di sini win paling besar pun kita 77%. Which is menurut saya itu ya lumayan sudah bagus. 77% lah lumayan bagus. Ya. Nah, gitu sih Mas. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gimana caranya? Karena pada dasarnya sebenarnya itu trading menggunakan robot itu sebenarnya bisa di semua broker Mas. Hanya saja kalau broker saya kan brokernya kan minimal harus sen, ya kan? Ya broker apa aja sudah yang masuk sen. Ini sudah nyampe target Mas. Ini kalau sudah nggak jalan, ini kan settingnya saya targetnya 750 kan, sudah nyampe 750 ya. Kayaknya udah dari tadi nyampe 750. Kapan transaksi terakhir ini? Kita lihat tanggal bulan 8 Agustus ya. Oke, kita stop dulu ini backtest-nya. Kita lihat reportnya Mas. Reportnya kita save aja dulu. Oke, ini reportnya. Ini grafiknya yang bagus naik ya. Atas. Kita bacanya di sini. Drawdown, deposit sama profit. Nah, maksimal floating kita adalah $97. Modalnya Mas kan $500. Jauh kan masih. Kan biasanya kita round itu maksimal, biasanya kalau kita set min equity atau SL-nya equity-nya di 50% kan minimal 250 lah maksimalnya. $250 kan floatingnya kan. Iya. Di sini dia floatingnya Mas $97, hanya 13%. Kecil sekali sih. Floatingnya, profitnya sudah bisa mencapai 50%. Nah, berarti ini masuk berapa minggu nih Mas? Ini kita awal tahun sampai akhir tahun, sampai bulan ini terakhir close itu tadi bulan Agustus mulai Januari. Tapi kan ini kan di sini di satu market kan Mas. Kalau seandainya di dua market ya anggaplah 2 kali lipat lah gitu. Berarti modalnya juga harus 2 kali lipat gitu Mas ya? Nggak harus Mas, karena di sini kan floatingnya masih kecil, $97. Anggap $100 kan. Kalau seandainya kita dua market, anggap dikali 2 misalnya. Ini kan kasarannya ya. $200 kan. Masih masuk kan gitu. Berarti tetap pakai modal kita yang 500 itu ya? Iya, pasti tetap aja.
Apalagi kan ini kan nanti saldo kan bertambah kan dari 755 kan. Otomatis kan marginnya jadi lebih besar juga. Jadi seperti itu. Jadi ini juga bisa juga sih ditingkatkan misalnya. Mas, aku targetnya mau lebih besarkan misalnya. Kan ini kan tadi kan targetnya kan $2, bisa aja. Diganti aja di 200. Kalau rata-rata mimbarnya Mas target berapa Mas? Kalau saya itu biasanya 1% sih Mas. Per hari 1% aja cukup. Atau saya kadang 0,5% gitu. Tapi kan saya kan marketnya pairnya banyak kan Mas. Saya pairnya itu bisa sampai 5, 6. Jadi satu nutup, satu stop, kan masih ada satunya lagi masih jalan gitu kan. Gitu. Jadi enaknya ketika 20, kita 20%-an per bulan gitu ya? Iya, iya, iya. Iya, 20% lah per bulan. 22% sudah cukup. Seperti itu. Jadi kita tinggal merubah settingan itu. Iya sama Mas. Di obat-obat yang lain juga itu 1% per hari. 1% juga ya. Sebenarnya kita sebenarnya ada yang 5%, tapi ya risikonya ya lumayan gede juga. Tapi tercapai nggak selama ini yang 5% itu? Apa? Tercapai, Yang tadi tercapai. katanya. Saya dulu pernah share sih di grup, ada yang 1 bulan saya 100% ada. Kan saya share waktu itu. Di postingan belakang kayaknya lama itu. Jadi ada gak perbandingan Mas, sama-sama modal $200 gitu. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 20% gitu. Terus saya share juga settingannya seperti apa. Memang anu Mas ya, ketika kita kan nggak tahu ya market di masa depan seperti apa gitu kan. Nah, tapi dengan kita melakukan backtest ini, kita minimal kita sudah punya tahu referensi lah, data lah gitu. Kita kan kalau trading kan harus punya data gitu kan ya. Data sebelumnya itu gimana gitu. Kita sudah punya, dan kita sudah siap gitu. Jadi makanya kita kalau seandainya kita mau meningkatkan optimasi itu minimal di backtest dulu. Dan kita backtest itu kita sudah siapkan semua Mas di sini. Sudah ada Google Drive-nya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan profil resikonya masing-masing. Nah, di sini ada macam banyak. Jadi di sini ada backtest AU 11%. Macam-macam 16%. Macam-macam. Juga di YouTube juga ada sudah saya upload. Jadi misalnya ini teman-teman juga menyesuaikan ini, ada yang Bitcoin. Bisa. Semua banyak di sini. Jadi nanti Mas tinggal menyesuaikannya itu tinggal parameternya itu di sini. Di atas ini nih parameter. Jadi nanti biasanya teman-teman tinggal ngopi aja nih parameter di sini disamakan. Trailing start berapa 55 kalau udah oke jalan. Gitu. Datanya kan ini jalan. Seperti itu. Jadi apalagi kalau lagi kondisi market lagi bagus bisa lebih ya. Nah, jadi sebenarnya kita setting daily target itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Jadi kalau plusnya sih kita manage risiko ngatur manage money manajemennya lebih bagus. Jadi kita bisa kelihatan 1%, 2% gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan yang nggak ada daily target, dia kan langsung loss open terus kan seharian. Bisa memang profitnya memang jauh lebih besar gitu. Memang. Misalnya kita coba nih. Daily targetnya misalnya $15 misalnya. Pasti dia nggak akan open terus, nggak akan close terus. Terus seperti itu Mas Firman. Mungkin ada pertanyaan Mas? Ya Mas, Pak Mas. Ya, nanti tinggal dibantu setting-setting. Sebenarnya gampang sih, tinggal ngeload aja sih. Kan setnya sudah saya siapkan, jadi tinggal di-load aja. Dan juga nanti cara manage-nya. Jadi setiap minggu siapkan kemarin kan robot yang MC itu kan yang MC itu adalah ketika ada news. Jadi di market di forex itu kan ada news Mas. News itu biasanya laporan keuangan Amerika bulanan itu Mas. Biasanya setiap mereka itu laporan bulanan publish, biasanya itu pengaruh ke market gitu. Nah, ketika news itu biasanya nanti saya share sih di grup news gitu ya.
Misalnya teman-teman yang settingannya lebih, dia yang settingannya over ya, misalnya dia memang mengejar targetnya lebih, biasanya saya sarankan untuk menurunkan settingannya dulu. Jadi manage resikonya gitu. Diturunkan dulu settingannya, misalnya kan kalau namanya NFP misalnya, non farm payroll. Itu biasanya itu rilisnya hari Jumat. 1 bulan sekali. Jadi biasanya seminggu sebelumnya rilis, saya setting, oh iya buat teman-teman yang settingannya itu melebihi maksudnya yang settingannya medium high, silakan diturunkan dulu settingannya. Biasanya lotnya dia dirubah, dikecilkan dulu gitu. Memang tidak selamanya ketika news itu rilis memang langsung berdampak tinggi sama market. Tidak selamanya, tidak selalu gitu, Mas. Tapi biasanya kita jaga-jaga aja gitu. Seperti inilah, Mas, newsnya. Nah, ini tiba-tiba ada candle tinggi. Nah, tinggi candle nih. Ini biasanya yang bikin MC. Kemarin tuh yang MC itu apa tuh? Di XAU gitu. Turun. Nah, seperti ini. Jadi candle-candle ini biasanya yang bikin banyak yang MC ketika news. Jadi biasanya kita sebenarnya kalau tadinya pakai SL sih nggak bakal MC sih sebenarnya. Dia aja yang tadi nggak pakai SL. Tuh. Karena kemarin itu tadinya di gold. Nah, kemarin saat news itu tanggal berapa? Tanggal 5. Inilah. Jadi ini momen ketika naik ini. Ini yang bikin, karena kalau gold kan lebih risk. Dia sell Mas ya, pakai posisi sell ya. Iya, padahal marketnya naik. Marketnya tinggi juga. Ya? Ini kan ini ketika rilis ya kemarin. Ketika rilis kemarin tanggal 3 langsung naik. Kemarin sudah turun naik tinggi. Udah. Kalau buka sell apalagi gold, ya habis. Apalagi lotnya besar. Kalau teman-teman yang pakai gold, pakai lot-lotnya yang settingan yang low, ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih dengan itu. Karena dia ketika naik, dia take profitnya di koreksi bawahnya. Seperti itu. Kami juga ada, kami kan di sini baca kan ada 3 kan, Mas. Yang Arjuna Aksara sama Gold Digger. Kenapa kami buat Gold Digger? Karena Gold Digger ini memang logiknya itu kita bukan berlawanan sama tren. Enggak. Kita follow the trend malah. Gitu. Karena gold itu karena dia terlalu risky. Karena di sini kita pakai logik yang follow trend. Cukup kita follow trend aja itu sudah cukup kalau menurut kami. Gitu. Kalau jadi memang dia bukan daily Mas ya? Ya? Bukan daily berarti. Dia follow trend. Iya, di sini kita open posisinya jarang coba ya. Coba kita backtest ya. Kita coba backtest di gold biar Mas tahu cara kerjanya. Karena cara kerjanya gini, di sini kita pakai indikator RSI, Bollinger Band, stokastik gitu ya. Jadi selama candle itu close-nya di atas Bollinger Band, maka dia open posisinya sesuai tren. Nah, ketika sudah berlawanan sama tren gimana? Otomatis dia ke martingale gitu ya. Dia jatuhnya ke martingale, tapi tetap di sini dia follow trend. Yang Gold Digger, kalau Gold Digger itu kita settingannya menggunakan modal $1.000 standar atau $100 sen. Gitu. $100 sen. $100 sudah cukup. MQ5 preset. Masnya kemarin tiap orang masuk dijelasin kayak gini ya? Iya, Mas. Langsung banyak, Mas ya. Sorry ya. Enggak, Mas, tapi ada sesi 2, sesi 3. Saya habis gini, ini kita sesi 3 ada lagi. Dia kemarin EduTrade pagi, malam, sekarang lagi, Mas, lagi dong. Lagi ya kayaknya. Apalagi sudah saya record, nanti saya upload di YouTube, nanti bisa dengerin lagi. Oke. Jadi ini coba, kita coba. Ini, sorry. Ini tidak jalan ke ini. Kalau bisa Mas lihat, di sini open posisinya dia jauh lebih jarang. Jarang kan? Nggak buka ya ketika jauh ini. Ini baru buka sekarang. Ya. Oh, pas dia asisten itu nggak buka posisi ya? Di bawah-bawah itu? Nggak buka malah. Dia kan follow trend kan, Mas?
Jadi ketika market benar-benar naik baru dia buka posisi, benar-benar turun baru posisi. Oh, dia harus break dulu ya. Yes, betul. Ya, benar-benar. Jadi ketika candle tuh close-nya di bawahnya Bollinger Band baru dia open. Kalau masih di tengah, masih nanggung-nanggung dia nggak buka. Takut turun Ya kan? lagi gitu ya. Soalnya kalau kalau gold buka posisinya berlawanan, wah itu terlalu risky sih. Gitu. Kita coba ini lagi. Ini modal 1000 ya. Maksimal drawdown-nya masih masuk lah. Maksudnya saya masih masuk ke batas 50% karena drawdown-nya masih maksimal $250. Saya itu kalau dengan istilah stop loss 50% itu agak ini Mas, agak Agak takut. bingung. Kalau di saham itu nggak ada istilah stop loss 50% itu. Kalau Biasanya itu saham stop loss sih, 2%, iya sih. 5% Iya, gitu. benar. Iya, kalau di saham nggak gitu ya sih. Nah, saham Mm-mm. itu ketika portofolio kita sudah 100% gimana, Mas? Kalau sudah minus 100%. Apa yang terjadi ya? Saya sana kemarin tuh beli itu MNC, Bank MNC itu berapa bulan kemarin saya lihat, loh kok porto saya kok minus 50% nih. Kalau 100% gimana, Mas? Hilang sudah ya? Maksudnya Hilang apa iya. gimana ya? Nggak mungkin Mas, karena kan dia Nggak ada mungkin. harga 50. Iya. Nggak mungkin ya maksudnya. Saya lihat kemarin, sekarang sudah 60% minusnya nih. Ya udah biarin dah. Udah kalau saham kan memang buat long term ya. Kecuali kita memang mau trading ya di saham ya. Ya. Cukuplah buat anak. Nanti warisannya berapa lot gitu. CA gitu. Oke, lama kita skip aja. Kita lihat grafiknya. Oke, bisa nyampe $2.000. Bisa berapa nih? 2.200. 18% ya drawdown-nya ya. 18%. Tapi itu sudah ketutup juga ya, sudah kembali Sudah, lagi Mas. ya. Sudah. Sudah, ini kan histori aja. Jadi waktu bulan kemarin kapan gitu. Dia udah Oh tutup. iya ya. Buktinya ciri-cirinya kalau di grafik ini, Mas. Jadi ketika ada gap, nah ini mungkin ketika floating besar, ketika ada gap. Kalau Itu ketika bedanya nggak apa ada Mas? gap, berarti dia nggak ada floating nih, berarti aman lah. Satunya Biru sama hijau itu apa Mas? apa? Yang hijau itu equity. Biru sama hijau. Ya ini. Jadi ketika ada gap mungkin ada floating nih segini nih, gitu. Oh itu modal kita ya? Yang biru modal kita. Kalau yang hijau itu modal dikurangi floating. Oh, Gitu. oke. Jadi kan waktu ini kan ada gap, kemudian kan balik lagi kan ke atas kan, berarti sudah close ini. Sudah. Nah, Itu ini. waktu ada gap gitu di bawah nggak beli lagi ya? Nggak sistem up price down ya? Iya, dia beli lagi, Mas. Beli lagi. Oleh karena itu kenapa dia langsung bisa survive kan, langsung bisa naik kan? Dia beli lagi karena di sini kita lihat, nah ini kan lotnya kan, lotnya beda kan. Jadi dia di average down atau di martingale kalau di forex. Gitu. Tinggal ya, Paling tinggal. besar. Ini indikatornya. Nah, jadi selama candle close-nya di atas, dia ini kan Bollinger Band nih di atas nih. Dia close-nya di Ya, atas nih. Buy dia. ya. Close-nya di sini. Dia close-nya di atas, dia buy lagi. Ini dia close-nya di bawahnya Bollinger Band, dia sell. Memang tidak selamanya kan kita kalau patokan indikator kan nggak 100% kan. Oleh karena itu kenapa kami bikin martingale ketika sudah salah, ya. Karena kan kadang kan nggak selalu follow, tiba-tiba dia break kan. Break akhirnya dia pullback kan gitu kan. Makanya dia di martingale. Oke. Mas, kalau saham itu kenapa nggak bisa pakai robot ya? Karena saham itu kan kenapa ya? Saya juga agak susah, Mas. Kalau logic algonya itu karena kita nggak paten, Mas Sam. Gimana ya? Kalau Soalnya saham kan itu rawan mungkin dikit. ada ini ya, ada bandarnya mungkin ya, nggak Iya betul. susah. Saya Kan juga susah juga. Saya mau bikin logiknya tuh bingung. Gimana ya saham? bukan kondisi pasar betul ya. Betul. Karena bandarmologi di sana sangat berperan. Kita susah ketika kita pakai set rule A, B, B, C, sedangkan Bandar. bandarnya main, akhirnya naik terus. Wah susah gitu. Itulah. Kalau kripto mungkin masih bisa ya. Seperti itu kan tapi kan kripto itu kan dia ngambilnya di selisih harga aja Mas. Gitu guys.
sama kayak yang kemarin apa itu Mark AI itu ya gitu ya? Ikut juga? Iya, pakai. Iya, iya. Enggak, Mas. Oh, enggak ya? Baru mau masuk itu diajak Kayak teman-teman, tapi sudah untungnya udah ini duluan. iya ya. Pakai. Wah, itu soalnya itu turunannya Sunton sih. Jadi kemarin tuh yang MC itu EA50, Shigeru sama Bintang Pro. Tuh. Sama juga lah seperti itu. Bintang Pro, iya. Bintang Pro. Bintang Pernah Pro tahu, itu Mas? aku baru masuk, Mas, sudah langsung loss banyak itu. Oh, Mas baru masuk juga? Juga ikut sempat ikut juga? Heeh. Heeh. Wah, pengalamannya berarti banyak berarti. Iya kan tadi tak bilang, Mas, nyoba-nyoba semua. Tapi kalau di Bintang Pro itu diganti, Mas, MC-nya, Mas. Ya syukurlah. Udah tanggung jawab lah ya. Diganti 70% kayaknya. Oh, Mas sempat deposit berapa kalau boleh tahu di Bintang Pro? Enggak, Banyak. saya deposit nyoba sekali 2 kali, Terus tapi tarik saya pakai dananya. sistem ini. Ada cut loss saya mainkan, Mas, saya pasang cut loss. Jadi pas Oh gitu ya. berkali-kali kok cut loss kena terus, nggak kena, ya udahlah selesai, saya ambil semua modal saya. Iya gitu. Rugi di robot aja. Robotnya berapa Mas harganya? $200 kalau nggak salah. Oh, $200 ya. Oke. Iya, nggak, sudah ini siapa? Udah lupa berapa ya? $200 ya. Ya gitu. Ya cuma memang kalau robot-robot seperti itu kan memang kesannya sih robot saya itu memang kesannya agak ribet ya. Harus login gitu kan, rubah settingan gitu. Cuma menurut kami memang ini kalau juga edukasi juga ya. Meskipun sama sih, ketika kita pakai robot kan memang itu sebenarnya sudah dibantu ya. Kita trading sudah otomatis gitu kan. Hanya saja kita kalau pakai robot saya itu ada effort sedikit ya, kita perlu login VPS misalnya mau rubah settingan gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya enggak yang ribet-ribet banget gitu sebenarnya. Tapi yang kita utamakan di Kalau sini yang lain memang nggak pakai VPS, berarti kenapa itu, Mas ya? nggak tahu Mas ya. Mungkin itu kan sistemnya kan kayak copy trading Mas. Oh Jadi iya, mereka iya kan betul betul. Kalau Bintang Pro itu copy trading. copy trading. Iya, jadi yang pakai VPS itu saya aja. Jadi Mas ngikut saya itu loh Mas. Kayak yang saya share sinyal di MG5, Mas kalau mau ikut ya langsung ikut aja, ikut saya gratis kan itu Mas. Langsung aja follow saya gitu. Kan dia MG5 nih. Misalnya dia MG5 nih cari nama saya nih. Ahmad Maulidi Effendi nih di sini. Nah, mana ya kelihatan ya. Nah, ini cari nama Oh, saya, kemudian langsung aja follow nih. Follow sinyal saya, ya udah Mas ikut gratis sudah, nggak usah bayar copy trading. Tapi Mas, saya sarankan kenapa? Kalau sebenarnya kalau pakai robot itu pakai copy trading tuh resikonya Mas. Karena resikonya kan ikut saya. Lotnya saya nggak tahu ya gimana ya proses kerjanya ya kalau copy trading ya. Jadi ketika saya sudah pakai lot yang masuk lot besar, ya Masnya otomatis juga ikut juga. Seperti itu. kalau di Bintang Pro itu memang dia copy trade, ada copy trade kita ngikut. Hmm, Jadi kayak gitu kita bisa open posisi, hmm, sistem ini open posisi beberapa kali juga bisa gitu. Manual kita ya. Manual kita setting open Hmm, atau close gitu. Nah, pro gitu ya. Iya sih. Jadi itu sebenarnya yang trading satu orang, copy aja gitu. Jadi nanti mereka nggak tahu yang ngambil komisi apa ya. Saya juga nggak tahu juga gitu. Saya itu baru aja sih copy trade itu. Karena memang kalau resikonya memang kalau copy trade ya itu Mas. Jadi resikonya itu menyesuaikan sama yang masternya. Meskipun kita juga bisa ikut apa enggak ya, gitu kan. Tapi kalau kita sudah memasrahkan semua bisa Mas ya. Jadi sudah all in gitu ya, ikut masternya itu bisa aja gitu. Oke, Mas. Oke. Ada pertanyaan Mas Firman? Sampai sini. Tadi yang harga robot itu gimana, Mas? Mekanisme Oh saya iya. transfer ke Mas. Iya, monggo silakan. Jadi kalau mau tes saya boleh, kalau lewat Tokopedia boleh. Nanti kalau Tokopedia nanti nunggu barangnya nyampe dulu, Mas. Jadi file robotnya itu saya compile di CD, nanti saya kirim. Memang prosesnya gitu sih. Tapi kalau mau langsung ya silakan, boleh. Terserah, Mas Firman enaknya gimana. Saya nggak harus juga. Nggak harus patok harus transfer misalnya. Soalnya ada beberapa orang juga, Mas saya lihat Tokped ya silakan. Kalau transfer sekarang mungkin kan langsung, nanti saya langsung proses, nanti langsung jalan robotnya.
besok langsung jalan. Gitu, Mas. Monggo gimana enaknya, Mas? Silakan. Deposit sudah masuk, Mas ya? Oke ya. Mas Hendy, tadi robotnya itu satu robot itu maksimal berapa kemarin? Satu robot, satu akun, Mas? Iya. Satu akun. Ada yang 1750, ada yang 3,5. Kalau yang 3,5 itu yang ini Arjuna ini. Yang modal kita, equity kita. Maksimal Oh, berapa kemarin ya? Maksimal gak ada maksimal sih, Mas. Kalau di brokernya itu maksimal $14.000 kalau mau deposit. Maksimal. Oh, gitu ya. Iya, jadi nggak ada batasan sih. Sebentar, saya cek di brokernya ya. Kita kalau mau deposit berapa? Oh, memang ini ya. Batasnya itu bukan dari robot, tapi dari brokernya. Sebenarnya itu, Mas ya. Sebenarnya ya, nggak ada, Mas. Batasan dari robot itu nggak ada sebenarnya. Kita ngomong fair-fairan ya, soalnya saya sudah dari dulu bikin robot, nggak ada. Jadi kita robot itu, anggap kalau di aplikasi itu kita hanya indikator gitu loh, Mas. Kita nggak bisa membatasi berapapun saldo, kecuali robot brokernya. Gitu. Jadi meskipun Mas modelnya $10.000, satu robot ya bisa aja. Tapi kami membatasinya di maksimal lotnya, gitu loh, Mas. Lotnya kita nggak bisa naruh nasi lot banyak-banyak, kita nggak nyaranin, Mas. Misalnya pakai lot 20 gitu. Bisa aja kalau modelnya $10.000 bisa aja. Coba kita lihat ya. Tapi berarti nganggur duit kita Mas gitu. Jadi mengantisipasinya ketika misalnya maksimal saya ngasih maksimal lotnya 2 ya gitu. Tapi uang saya besar, Mas, ya tambahkan aja PR-nya. Maksimal ini, Mas. 13.000. Tambahkan ya. $13.968. Gede banget sih. Dan nggak ada dan kalau sananya ada update nanti gratis kok, Mas. Jadi kan nanti kan kita masih update nih robot kan. Setahun ini yang Arjuna itu update sudah 4 kali, ya kan. Ya nanti saya kirim aja filenya gitu aja. Nggak perlu ada logiknya ya Mas di update ya. Apa logiknya betul. Parameternya biasanya kami tambahi. Tapi kalau kami serasa masih cukup, ya udah nggak apa-apa. Ini sudah update keempat sekarang tahun ini. Ya, auto set transfer aja Mas, baru Mas ini ya, Mas settingkan ya, gimana caranya setting gitu. Oke, iya nanti saya aktifasi, nanti saya langsung settingkan. Siap. Jadi Mas tinggal mantau ya. Nanti saya kirim juga ini VPS-nya. VPS-nya ini Mas ya. Nanti saya kirimkan. Jadi Mas juga. Kalau yang bayar 100.000-nya di mana nanti Mas? Iya, nanti langsung ditambahkan di sana. Nanti langsung 1 juta lah, kalau tambahkan 100.000 gitu Mas. Selama 3 bulan. Maksudnya bayarnya ke Mas atau kemana? Langsung aja ke saya juga, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Iya, biar nggak repot juga Mas ya kan. Jadi satu. Oke, Mas Firman, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada yang kurang jelas ya apa-apa Mas, mumpung masih kita ada kesempatan. Mas, transfer sekarang kita lanjut boleh Mas? Apa? Oke, nggak apa-apa. Oh, tapi langsung sudah itu. Sudah duhur juga di sini Mas. Oh iya, ini Makassar ya. Mas di Makassar ya? Iya, di Makassar. Kemarin saya juga EduTrade sama orang Makassar juga, namanya Mas Rama. Kenal ya? Ada di sana kok, ada di kontaknya, mungkin bisa ketemu mungkin. Sesama trader. Ya baru sih, ya sama sih, baru juga. Belum pernah itu. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa transfer, nanti segera saya. Ya, mungkin malam lah Mas ya, kita lihat lagi ya. Boleh. Ini mau jalan-jalan dulu sama anak nih. Iya sama. Weekend. Oke, makasih Mas Firman. Ya siap. Ya. Iya. Bisa lanjut ya. Mas, oke, saya yang Arjuna Mas ya? Yang Arjuna, iya. Yang Arjuna itu lebih komplit sih menurut saya. Iya. Bisa dioptimasi. Bisa transfer 3,6 ya? Yes, oke. Siap Mas. Oke. Makasih banyak Mas Firman. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Hmm.